Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurul anwar wa sirrul asrar wa tilaghi aghyar wa mithahi babi yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadana amila bi'ibadih. Para pemirsa Midi TV rahimani wa rahimakumullah, hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat dimanapun anda berada. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari ini menjelang berbuka. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepanjangan umur, kesehatan badan, masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, wabil khusus siam Ramadan yang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus ibadah puasa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, qarabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Para pemirsa shaimin wa shaimat rahimakumullah, setiap orang yang beramal ingin mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga puasa yang kita laksanakan pada saat ini. Makanya adapun tema yang kita sampaikan, kita ulas pada sore hari ini, yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya dari pahala orang yang berpuasa. Puasanya tetap sah, kewajibannya gugur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pahalanya nol. Istilah peribahasa, ada anak sekolah hadir absen tapi dia tidak mendapat nilai. Begitulah perumpamaan. Ada orang yang berpuasa sehingga kewajibannya ia gugur tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukan. Malah yang didapatnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, lapar dan dahaga saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan pahalanya, gugur kewajibannya, karena dari rukun yang berpuasa sudah dilaksanakan. Dia berniat berpuasa, kemudian dia menahan dari yang membatalkan puasa, tapi dia tidak menahan dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah dalam istilah fikih, tapi pahala puasa itu sendiri yang tidak didapat. Sayang juga, kenapa? Cuma lapar dan dahaga saja. Ketika dicari pahala, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sehingga puasanya menjadi gugur dan batal. Nah, maka dari itu kita mesti mengetahui penyebab-penyebab puasa seseorang itu menjadi tidak bernilai, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khamsatul asya tuhbitus shaum, ada 5 macam yang menyebabkan gugurnya atau batalnya dari puasa orang itu sendiri. Yang pertama, kata Rasulullah, ialah al-kadhibu, berdusta. Nah, orang yang berpuasa bukan saja dia hanya mempuasakan mulutnya dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, namun mestinya dia juga menjaga bagaimana supaya puasanya menjadi bernilai di sisi Allah, menjadi berpahala di sisi Allah. Tentunya bagi orang yang berpuasa, dia menjaga lisannya dan juga mempuasakan lisannya daripada dusta. Terkadang, maaf, ketika di bulan Ramadan ada orang yang beraktivitas yang kadang-kadang mulutnya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, padahal dia berpuasa, sehingga dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Dan dusta ini, para pemirsa sekalian, yang menyebabkan puasa orang itu sendiri akan gugur, hancur, runtuh, tidak bernilai. Satu. Yang kedua,
yang menyebabkan gugurnya, runtuhnya atau tidak bernilai orang yang berpuasa itu sendiri ialah wal ghibatu, ghibah. Ghibah ini akhir-akhir ini menjadi tren sekarang, terkadang dari kalangan-kalangan, nyebutin orang ini, nyebutin orang itu. Ketika Rasulullah ditanya, ghibah itu ialah, kata Rasulullah di dalam hadisnya, dzikruka akhakal muslima bima yakrahuhu. Ghibah itu ialah, kata Rasulullah, kamu menyebut aib, kamu menyebut kekurangan orang lain, saudaramu sendiri bahkan, yang tatkala dia mendengar dia tidak senang, tatkala dia mendengar dia marah, dia malu atau sebagainya. Itu ghibah, kata Rasulullah SAW. Dan ghibah ini juga salah satu penyebab. Yang kedua, ghibah ini salah satu penyebab, kata Rasulullah, menggugurkan dari pahala puasa orang itu sendiri. Nah, maka dari itu para pemirsa sekalian, shaimin wa shaimat rahimakumullah, ketika kita berpuasa, hendaklah lisan kita pun kita jaga daripada menggibah orang lain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk beserta para sahabat yang lain, tiba-tiba tercium bau aroma yang tidak enak, aroma busuk lah istilah kita. Lalu Rasulullah bersabda, atadruna minar rih, tahukah kalian bau apa tadi? Kata Rasulullah, tahukah kalian para sahabat bau apa tadi? Tentu sahabat menjawab, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui bau apa tadi. Itu, kata Rasulullah, bau mulut orang yang menggibah orang lain. Jadi digambarkan di dalam ayat Al-Quran, orang yang menggibah akan saudaranya itu diumpamakan bagaikan orang yang memakan daging bangkai yang busuk dari saudaranya. Itu nanti di hari kiamat didatangkan daging bangkai yang busuk. Digambarkan daging bangkai saudaranya, bukan asli dari daging bangkai saudaranya, enggak. Digambarkan. Makanya Al-Quran sendiri secara jujur mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kalian senang? Adakah kalian mau memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Allah secara jujur menjawab langsung, fakarihtumuh, pasti kalian tidak senang. Kenapa? Begitulah, ghibah itu diumpamakan memakan daging bangkai yang busuk dari saudaranya. Tatkala orang yang berpuasa bisa seperti itu. Dia puasanya sah dari segi fikihnya, tapi dia tidak diterima mendapatkan pahala. Maksudnya di sini tidak diterima ini artinya tidak diterima dari pahala itu sendiri oleh yang berpuasa tersebut. Gugur kewajibannya, dia sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa Ramadan, tapi nilai pahala 0. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut gugur, wan namimah, adu domba. Nah, ini adu domba ini juga berbahaya ini. Mestinya seseorang itu menjadi islah, bukan menjadi pengadu domba. Islah menjadi penyebab orang lain baik dari satu atau dari satu yang ke satunya, itu menjadi baik. Tapi kalau adu domba malah menjadi perusak. Gara-gara dia orang menjadi bertikai, gara-gara dia orang menjadi bertengkar dan segala macam. Nah, orang yang mengadu domba ini Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis beliau, la yadkhulul jannata namam. Nah, orang yang mengadu domba ini tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, orang yang mengadu domba. Ini Rasulullah mengatakan. Ini dari 3 dari 5 yang menyebabkan pahala puasa seseorang itu menjadi gugur. Mungkin dalam kesempatan ini 3 macam ini dulu yang kita sampaikan. Mungkin nanti di lain waktu kesempatan kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga puasa kita menjadi puasa yang berbobot, bernilai dan mendapatkan pahala di sisinya. Kita jaga puasa kita dari hal-hal yang termasuk tadi yang menggugurkan pahala puasa itu sendiri, yaitu berdusta, menggibah dan adu domba. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.